Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haridin Setia Abdul Rizky dengan NIM 21106111232. Untuk soal terakhir ini, soal keempat, kali ini saya akan membahas mengenai soal menganalisis kasus internasional sengketa Pulau Pasir antar Indonesia dengan Australia, khususnya mengenai kedaulatan dan jurisdiksi negara dalam perspektif hukum internasional. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, yang akan ditanyakan adalah apa latar belakang dari kasus mengenai Pulau Pasir ini antara Indonesia dan Australia. Seperti yang sudah kita ketahui pada umumnya, di mana ada yang namanya status batas zona ekonomi eksklusif Indonesia dengan Australia yang seringkali memiliki konflik tentang penetapan batas wilayah dan jurisdiksi negara yang merupakan hal yang sangat penting, sangat strategis dan sensitif karena berkaitan dengan pengaturan permasalahan kedaulatan. Hak-hak berdaulat dan jurisdiksi sesuatu negara terhadap zona-zona maritim sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982 atau yang lebih dikenal dengan hukum laut internasional yang pada dasarnya perjanjian perbatasan Indonesia Australia harus dikaji kembali dengan menggunakan ketentuan UNCLOS 1982. Terutama pada pasal 51 bahwa sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan negara lain, setiap negara harus mengakui hak-hak perikanan tradisional suatu negara yang telah berlangsung lama. Namun syarat yang harus diterapkan untuk melaksanakan hal tersebut perundingan dengan negara-negara tetangga yang bersangkutan. Hal ini perlu diperhatikan karena terdapat beberapa kasus yang dilakukan Australia terhadap nelayan tradisional Indonesia. Penetapan batas maritim dengan negara tetangga seringkali diharapkan perbedaan prinsip antara status Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara tetangga yang merupakan negara kontinen. Perbedaan tersebut tidak jarang menjadi isu perdebatan saat dilaksanakan penerapan metode penarikan garis batas. Sekarang kita masuk nih, apa saja sih isu hukum yang muncul akibat sengketa tersebut. Nah, perjanjian antara Indonesia Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 tentang tubuh air zona ekonomi eksklusif dan dasar laut, meskipun telah diadakan perjanjian, namun Indonesia belum meratifikasi ke dalam hukum nasionalnya, sehingga ketentuan-ketentuannya belum dapat diberlakukan. Nah, ini ratifikasi perjanjian Indonesia Australia saat ini mendesak untuk dilakukan karena di wilayah zona ekonomi eksklusif terdapat hak-hak nelayan tradisional, keberadaan gugusan Pulau Pasir yang menjadi batas ZEE, dan batas-batas dasar laut tertentu antara Indonesia dan Australia masih begitu kontroversial. Keadaan ini disebabkan karena secara sepihak Australia telah melakukan perubahan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati antara kedua negara. Nah, jadi isunya adalah Australia itu merubah perjanjian secara sepihak. Dampak dari ketidakjelasan batas wilayah perairan tersebut bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama nelayan di perbatasan yang tangkapannya telah terkuras oleh kapal asing. Nah, analisis kasus mengenai Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia diantaranya sebagai berikut. Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention of the Law of the Sea 1982 atau UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus tunduk dan terikat pada hak dan kewajiban yang ada dalam pasal-pasal pada konvensi tersebut. Suatu hal yang menarik dalam UNCLOS 1982 adalah diciptakannya zona ekonomi eksklusif atau ZEE selebar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut teritorial. Keberadaan ZEE telah diimplementasikan oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia. Dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE Indonesia, maka sumber daya ikan milik Indonesia menjadi bertambah untuk menunjang upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Perjanjian batas ZEE di antara negara masih belum begitu banyak diaplikasikan oleh negara-negara di dunia. Indonesia sendiri baru menetapkan perjanjian ZEE dengan Australia hanya melalui perjanjian dengan pemerintah Indonesia Australia tentang penetapan ZEE dan batas-batas dasar laut tertentu. Perjanjian batas dasar laut dan Indonesia Australia belum diratifikasi sehingga praktis belum berlaku. Jadi karena belum diratifikasi jadi belum berlaku, sehingga menyebabkan beberapa sengketa, salah satunya adalah sengketa Pulau Pasir yang menjadi batas ZEE. Nah, di sini menjelaskan bahwa harus ada kesepakatan dari pihak dalam melakukan perubahan terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Australia telah melakukan perubahan secara sepihak MOU Box 1974, yaitu perubahan Ashmore Reef atau yang dikenal dengan gugusan Pulau Pasir. Australia telah merubah kawasan Pulau Pasir menjadi kawasan pelestarian tanaman nasional sejak tahun 1983 serta pembatasan biota laut
Padahal sejak tahun 1609 masyarakat Indonesia, khususnya nelayan Indonesia, secara de facto menguasai Pulau Pasir karena pulau ini tempat mencari nafkah. Berikut adalah hasil kesimpulan dari analisa yang saya lakukan terhadap kasus Pulau Pasir antara Indonesia dan Australia. Satu, yaitu pertama, perjanjian antara Indonesia dan Australia yang ditandatangani pada tanggal 14 Maret 1997 tentang tubuh air zona eksklusif dan dasar laut. Meskipun telah diadakan perjanjian, namun Indonesia belum meratifikasi ke dalam hukum nasional sehingga ketentuan pasal-pasal belum dapat diberlakukan. Nah, itu masalahnya, balik lagi ke belum meratifikasi. Jadi jika ada hukum internasional yang ingin dijadikan acuan sebagai landasan hukum di negara, yaitu harus diratifikasi dulu minimal, jadikan hukum itu hukum nasional. Karena kalau enggak, jadi hukumnya tidak bisa diberlakukan. Nah, untuk nomor 2, ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan oleh Indonesia Australia untuk menghindari terjadinya penangkapan nelayan tradisional Indonesia di Australia. Yang pertama adalah memperkuat kebijakan nasional, terutama dalam perjanjian batas laut zona ekonomi eksklusif. Yang kedua, pemulihan hak-hak nelayan di gugusan Pulau Pasir. Dan yang ketiga adalah kesepahaman Indonesia Australia dan Indonesia dalam pengaturan batas wilayah laut. Baik, hanya itu saja yang dapat saya simpulkan dari hasil analisis saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.